warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Atira Lubis, NIM 1203151025. Saya jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Medan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester, mata kuliah, praktikum, BK Belajar dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryani, SPD MPD. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan konsep dari BK Belajar. Dimulai atau diawali dengan pengertian dari bimbingan dan konseling belajar, di mana Yusuf 2009 mengatakan bahwa bimbingan dan konseling belajar ini merupakan suatu proses bantuan untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar atau akademik. Nah, bimbingan dan konseling belajar ini merupakan suatu proses bantuan memfasilitasi konseli mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan, baik itu kemampuan dasar atau pembentukan pribadi yang berkaitan dengan hal-hal akademik. Jadi agar lebih sederhana kita mengartikan apa sih itu BK Belajar gitu kan. Nah, BK Belajar itu merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor untuk membantu konseli dalam menyelesaikan atau dalam mengatasi masalah-masalah terkait dengan belajar, terkait dengan belajarnya si konseli tersebut gitu. Di BK Belajar ini memfokuskan pada bagaimana individu atau siswa tersebut itu melakukan kegiatan belajar. Nah, hal ini sangat penting karena terutama bagi siswa-siswa yang sedang mengalami program pendidikan tertentu dengan tujuan diperolehnya hasil belajar yang maksimal atau optimal dan dicapainya tujuan pendidikan yang dalam kategori sukses, di mana maksudnya adalah BK Belajar ini sangat penting bagi kita-kita yang sedang menjalani pendidikan begitu. Misalnya saya seorang mahasiswa dan saya sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan untuk siswa-siswa SMA, siswa-siswa SMP, mereka sedang menjalani pendidikan di SMA dan SMP gitu. Jadi BK Belajar ini sangat penting bagi kita seorang siswa atau mahasiswa untuk mengetahui bagaimana sih atau dengan bantuan BK Belajar ini juga dapat membantu kita dalam mengatasi masalah-masalah yang biasanya terjadi di saat kita belajar. Pun dalam BK Belajar ini memfokuskan pada yang berkenaan dengan pengenalan kurikulum, di mana pengenalan kurikulum ini khususnya itu untuk siswa-siswi yang baru saja masuk sekolah atau siswa-siswi baru gitu kan. Nah, kalau kita siswa-siswi baru itu kan kita belum tahu gimana sih kurikulum di sekolah ini bagaimana. Nah, dengan BK Belajar ini kita sebagai siswa atau siswi atau mahasiswa dapat mengetahui kurikulum yang ada di sekolah tersebut gitu. Kemudian ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang positif, di mana dalam BK Belajar ini juga dapat membantu siswa atau siswi dalam mengembangkan sikap yang positif dan cara kebiasaan belajar yang positif gitu. Kemudian ada pengembangan motif berprestasi, di mana dalam BK Belajar ini seorang konselor memberikan motivasi-motivasi dalam belajar sehingga siswa dapat termotivasi di dalam belajarnya agar nantinya dapat meningkatkan prestasinya. Kemudian cara belajar yang efektif, di mana dalam BK Belajar ini siswa dapat mengetahui bagaimana sih cara kita belajar yang efektif gitu kan. Cara-cara belajar yang efektif itu bagaimana gitu.
Kemudian adalah penyelesaian tugas-tugas latihan. Nah, di sini di dalam BK Belajar ini juga memfokuskan pada penyelesaian tugas-tugas latihan. Bagaimana si siswa mengerjakan tugas-tugas latihan tersebut, begitu kan. Kemudian ada pengembangan kesadaran belajar sepanjang hayat, di mana dalam BK Belajar ini seorang konselor memberikan pemahaman atau informasi mengenai bahwa kita nih belajar bukan hanya sementara ya, tapi sepanjang hayat. Kenapa begitu? Karena walaupun kita sudah tua, tetapi kita kadang ada hal yang belum kita ketahui. Nah, dari hal yang belum kita ketahui itu pasti kan kita ada termotivasi untuk pengen tahu gitu kan. Nah, dengan cara kita pengen tahu itulah yang dinamakan belajar. Nah, jadi si orang konselor bilang gitu kan kepada konselingnya bahwa kita nih bukan belajar tuh bukan hanya untuk sementara ya, bukan berarti kalau kamu udah tamat SMA berarti kamu sudah selesai belajarnya, atau ketika kamu sudah lulus kuliah kamu sudah berhenti untuk belajar gitu. Bukan seperti itu ya. Kemudian ada pencarian dan penggunaan sumber belajar, di mana dalam BK Belajar ini memberikan solusi kepada siswa bagaimana sih cara belajar, cara gimana ya ngomongnya, misalnya cara bagaimana mencari sumber-sumber belajar. Nah, banyak sih sekarang kalau untuk sumber belajar itu kan sekarang udah ada internet gitu kan. Nah, dengan internet tuh kita bisa nyari semua pelajaran, semua sumber gitu kan. Kemudian ada penyesuaian diri terhadap semua tuntutan program pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan akademik yang diharapkan, di mana dalam BK Belajar ini siswa juga diberikan bagaimana penyesuaian diri terhadap semua tuntutan program pendidikan sehingga nantinya si siswa dapat mencapai tujuan akademiknya gitu. Kemudian ada perencanaan pendidikan lanjutan, di mana di dalam BK Belajar ini juga memberikan atau membantu siswa dalam memilih apa rencana dia buat kedepannya gitu. Apa rencana pendidikan dia buat kedepannya? Apakah dia mau kerja atau kuliah gitu. Jika kamu mau kuliah, apa yang sudah kamu persiapkan? Jika kamu sudah mau bekerja, apa yang sudah kamu kerjakan? Nah, kemudian ada yang terakhir, cara mengatasi kesulitan belajar. Nah, dalam BK Belajar ini banyak juga terdapat masalah-masalah yang sangat paling banyak itu yaitu kesulitan dalam belajar. Nah, kemudian kita masuk kepada dasar hukum yang melandasi bimbingan dan konseling belajar ini, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20 bab 2 pasal 3 yang berisi di mana bahwa pendidikan nasional itu berfungsi sebagai pengembangan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka memerdekakan kehidupan bangsa, di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki atau agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 yang berisikan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik di sekolah. Kemudian kita masuk kepada tujuan dari BK Belajar. Nah, apa sih tujuan dari BK Belajar itu? Nah, Thohirin 2007 menyebutkan bahwa
BK Belajar merupakan membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak terhambat perkembangan belajar siswa tersebut. Nah, sedangkan secara khusus tujuan bimbingan belajar itu adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar yang dialaminya. Kemudian, bimbingan dan konseling belajar ini juga bertujuan untuk membantu klien atau peserta didik dalam menyadari potensi diri dalam aspek belajarnya, di mana kadang ada siswa yang dia tidak tahu apa potensi belajar dia itu, bagaimana potensi belajar dia. Misalnya dia berpotensi pada pembelajaran olahraga kah, atau matematika kah, atau IPA atau biologi atau semacamnya, semua pelajaran dia belum tahu. Aku di mana ya? Aku berpotensi di pembelajaran apa ya? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memahami berbagai hambatan belajar. Nah, dengan kita mengetahui hambatan-hambatan dalam belajar, otomatis kita dapat nantinya ketika hambatan-hambatan tersebut akan terjadi, kita dapat langsung tahu cara bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam belajar tersebut. Kemudian adalah memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, di mana dengan mengikuti BK Belajar tersebut kita tahu bagaimana harus bersikap yang baik, harus bersikap positif, dan serta kebiasaan belajar yang positif seperti apa yang baik digunakan gitu kan. Kemudian adalah memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Nah, dari yang saya jelaskan tadi bahwa belajar itu tidak hanya sementara, tetapi sepanjang hayat. Nah, dengan mengikuti BK Belajar ini, di mana tujuannya yaitu agar siswa memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, agar siswa memiliki kesadaran bahwa kita nih belajar bukan untuk sementara, tetapi untuk sepanjang hayat. Kemudian yaitu agar peserta didik atau klien memiliki keterampilan belajar yang efektif, di mana dengan BK Belajar si siswa dapat tahu cara bagaimana belajar yang efektif begitu. Kemudian adalah memiliki keterampilan dan perencanaan serta penetapan pendidikan selanjutnya. Nah, dengan BK Belajar, seorang siswa dapat memiliki keterampilan dalam merencanakan dan menetapkan pendidikan apa yang akan diambilnya selanjutnya, begitu. Kemudian memiliki kesiapan menghadapi ujian. Nah, tujuan bimbingan dan konseling belajar ini adalah untuk membantu peserta didik agar mencapai perkembangan yang optimal, sehingga perkembangan belajarnya tidak terhambat. Karena bagaimanapun peserta didik yang berkembang belajarnya terhambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap kemampuan dan prestasi belajarnya. Jadi layanan bimbingan dan konseling belajar ini dimaksudkan agar peserta didik mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Yang lebih utama adalah membantu peserta didik agar mandiri dalam belajar. Kemudian ada tujuan umum bimbingan dan konseling belajar, ialah membantu para mahasiswa seperti kita, mahasiswa bimbingan dan konseling yang notabene-nya nanti bakalan jadi guru BK, agar nantinya kita dapat membantu peserta didik kelak memiliki perkembangan belajar atau akademik yang lebih baik, yang meliputi mampu mengatasi kesulitan belajarnya sendiri, masalah belajarnya sendiri, memiliki motivasi belajar, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan yang mendukung pencapaian akademik yang lebih optimal untuk dirinya. Dalam BK Belajar ini, konselor melaksanakannya
melalui layanan bimbingan klasikal, di mana seperti layanan orientasi, layanan informasi, seperti melalui berbagai cara, misalnya diskusi kelas, lalu membagikan brosur, majalah dinding, ataupun melalui website sekolah. Kemudian ada layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling yang individual atau kelompok. Nah, kan biasanya ada tuh mahasiswa atau mahasiswi atau siswa-siswi yang baru gitu kan, yang belum mengetahui bagaimana kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi yang mereka masuki. Nah, di sini dalam layanan BK Belajar ini, seorang konselor bisa melakukan dengan layanan orientasi kepada peserta didiknya mengenai isi kurikulum pembelajaran, bagaimana struktur organisasi di sekolah tersebut atau di universitas tersebut, bagaimana cara-cara belajar yang efektif, serta penyesuaian dengan cara pendidikan di sekolah itu gitu kan. Kemudian di BK Belajar ini juga konselor bisa melakukan dengan penyadaran kembali secara berkala tentang bagaimana cara belajar yang tepat selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah, baik itu belajar secara individual ataupun belajar secara kelompok. Kemudian ada bantuan dalam memilih jurusan dan program studi yang sesuai, memilih kegiatan-kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar, dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, bantuan ini juga meliputi penyebaran informasi tentang program studi yang tersedia pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, di sini seorang konselor sudah melakukan yang namanya layanan informasi mengenai program studi apa yang akan yang tersedia untuk di jenjang pendidikan selanjutnya gitu. Kemudian melalui BK Belajar ini juga konselor dapat dengan mengumpulkan data peserta didik yang berkenaan dengan kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat siswa, cita-cita hidup mereka, program-program studi atau jurusan tertentu dan lain sebagainya, yang nantinya dapat menjadi bahan atau dapat menjadi dasar mereka untuk melakukan BK Belajar terhadap siswa-siswi yang mengalami masalah-masalah dalam belajarnya. Kemudian adalah bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar, seperti kurang mampunya siswa dalam menyusun dan menaati jadwal belajar di sekolah maupun di rumah, kemudian kurang siap menghadapi ulangan atau ujian, kemudian kurang dapat berkonsentrasi, kemudian juga kurang menguasai cara belajar yang tepat. Lalu yang terakhir adalah bantuan dalam hal membentuk kelompok-kelompok belajar dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam belajar kelompok agar berjalan seperti efektif dan efisien. Nah, kemudian masuk kepada ruang lingkup bimbingan belajar, di mana dalam bimbingan belajar ini mencakup pengembangan sikap, kebiasaan, dan keterampilan siswa belajar yang efektif dan efisien serta produktif dengan sumber belajar yang bervariasi dan kaya, di mana dalam BK Belajar ini dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan siswa serta keterampilan siswa dalam belajar yang nantinya akan berjalan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang bervariasi dan kaya. Nah, kita ketahui sekarang sumber belajar itu banyak ya, bukan hanya dari buku, tetapi kita bisa dapat sumber belajar itu dari lingkungan sekitar, alam sekitar, kemudian dari internet, dari televisi, banyak ya, dan banyak lagi sumber-sumber belajar yang lainnya. Kemudian ada menumbuhkan disiplin siswa dalam belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun berkelompok, di mana di sini di dalam BK Belajar juga dapat menumbuhkan disiplin siswa terhadap belajar, di mana jika seorang konselor mengatakan bahwa jika kamu ingin belajar, jika kamu ingin
juara 1, maka kamu harus disiplin dalam belajar kamu, begitu kan. Kemudian di dalam BK Belajar ini juga memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana sih cara belajar itu yang mandiri, bagaimana cara belajar berkelompok, begitu kan. Kemudian ada mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya lingkungan sekolah atau alam sekitar, atau untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadinya. Dimana di sini di dalam BK Belajar ini siswa untuk dapat mencapai perkembangan pengetahuan, keterampilan, pengembangan pribadinya harus dengan dimana memberikan pemahaman kepada siswa atau siswi untuk bagaimana cara memanfaatkan kondisi fisiknya, sosialnya, dan budayanya untuk dia dapat mencapai perkembangan yang tadi, seperti pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadinya. Sehingga dengan kamu belajar, gitu kan, dengan kamu belajar kamu dapat menambah wawasan pengetahuan kamu. Dengan kamu berlatih kamu dapat menambah keterampilan kamu. Nah, dengan kamu bersikap baik, positif, kamu juga dapat mengembangkan pribadi kamu yang lebih baik lagi, seperti itu kan. Kemudian masuk kepada sasaran dari BK Belajar ini, di mana sasaran pada BK Belajar ini adalah guru BK, di mana guru BK di sekolah itu baik di tingkat SMP, SMA, MA, dan SMK. Kelas sekian video pembelajaran dari saya. Saya mohon undur diri apabila ada kata atau pemberian informasi yang kurang baik atau kurang tepat tersampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.